I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau lanjutin anime Tigreal Jungler. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperhatikan Elma bersama dengan Luce yang saat ini udah berada di depan pintu labirin boss dungeon. Luce mengatakan kepada Elma, ini pertama kalinya kita memasuki ruangan paling dalam dari dungeon. Elma membenarkan hal itu, karena ketika mereka melawan embrio waktu itu terjadi saat wandering. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi di mana bos dungeon akan keluar dari tempat utamanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Elma dan Luce pun langsung membuka pintu. Dan terlihatlah pemandangan yang sangat menakjubkan, bahkan membuat raut wajah Luce sampai terpukau. Dari kejadian itu, bos dungeon lipan batu raksasa pun muncul di hadapan mereka, yang membuat sosok Elma mengatakan kepada Luce untuk berhati-hati. Dari kemunculan boss dungeon ini, kita diperhatikan levelnya yang saat itu berada di level 60 dengan HP sekitar 156. Elma mengatakan, ayo kita kalahkan dia dan langsung kembali ke kota. Tiba-tiba lipan raksasa pun melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Sedangkan Luce yang melihat kejadian itu pun merasa jijik dan mengatakan, sudah kuduga penampilannya itu sangat menjijikkan. Jumlah kakinya sangat banyak seperti perkiraanku. Beberapa saat setelah kejadian itu, Elma berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh lipan raksasa itu dan memberikan kode kepada Luce. Aku telah menerima luka fatal jika terkena serangan barusan, dan karena alasan itu, kita harus segera menyesuaikan rencana kita, Luce. Ucapnya sambil memberikan kode kepada Luce untuk naik ke atas shield miliknya. Dan ketika Luce udah berada di atas tameng itu, Elma langsung melepaskan kekuatan shield base untuk mengempaskan sosok Luce. Luce jadi terbang dan dalam sekejap udah berada tepat di atas lipan raksasa. Dari kejadian ini, Elma juga mengatakan bahwa kelemahan terbesar lipan batu raksasa ini, dia tidak memiliki banyak serangan untuk menghalau musuh yang naik ke atas tubuhnya. Luce yang udah berada di atas lipan batu raksasa pun saat itu juga langsung melepaskan kekuatan yang baru saja dirinya dapatkan. Itu adalah Acrobatic Stun Barage. Serangan bertubi-tubi saat itu juga langsung mengenai tubuh lipan raksasa. Tapi lipan yang melihat kejadian itu tentu saja tidak akan tinggal diam, memanaskan kekuatan yang bernama Rock Blast. Batu-batu saat itu juga langsung muncul di hadapan lipan raksasa dan menembakkan serangan tepat ke arah Elma. Dari kejadian itu, Elma memberikan kode kepada Luce untuk berhati-hati. Luce kembali menggunakan kemampuan Acrobatic Stun Barage miliknya dan dengan sekejap pun pada akhirnya menghancurkan lipan batu raksasa. HP-nya mencapai 0. Mereka berhasil mengalahkan boss dungeon dengan level Luce yang saat ini meningkat ke level 52 dan Elma yang meningkat ke level 54. Luce mengatakan bahwa ternyata Mithril Golem jauh lebih sulit mereka lawan daripada boss dungeon ini. Tiba-tiba, Luce saat itu terkejut merasakan aura dari lipan yang saat itu entah mengapa tiba-tiba panas. Elma yang melihat kejadian itu mulai menyadari ada sesuatu yang salah, meminta Luce untuk melompat ke arah dirinya karena monster itu ternyata belum mati. Ini adalah fenomena yang juga sering terjadi di dalam game Magic Wars, di mana fenomena itu harusnya nggak mungkin terjadi saat ini. Itu adalah momen di mana boss dungeon berevolusi. Lipan batu yang telah dikalahkan oleh mereka berdua tiba-tiba secara misterius malah berevolusi.
Di sini kita akan menjelaskan mengapa bagi Elma itu adalah hal yang mustahil. Karena fenomena evolusi yang terjadi satu dari sekian banyak monster. Setiap jenis monster memiliki syarat yang juga berbeda-beda untuk evolusi. Tapi secara garis besar, untuk evolusi dari Livan Batu, yang pertama dia akan memakan Magic Stone dalam jumlah tertentu, lalu memakan mayat petualang yang melebihi jumlah tertentu, dan kemudian dikalahkan oleh petualang. Namun saat ini, syarat-syarat itu nggak mungkin terpenuhi. Apalagi dia belum melakukan wandering, dan bos dungeon saat ini masih berada di tempatnya. Bahkan dari apa yang didengar oleh Elma, dia telah mendengar bahwa kelabang raksasa ini baru muncul beberapa saat yang lalu. Jadi nggak mungkin sesuatu seperti itu terjadi. Apalagi beritanya juga baru mulai tersebar. Itu artinya ada orang lain yang memiliki niat buruk yang memenuhi persyaratan dari evolusi kelabang batu ini. Elma terus memikirkan semuanya dan merasa bahwa semua itu memiliki banyak keanehan. Untuk apa seseorang melakukan hal sekeji itu? Apa yang sebenarnya menjadi tujuannya? Elma saat itu meminta maaf kepada Luce karena ulahnya yang tidak bisa memprediksi ini, mereka berdua jadi dalam bahaya. Sedangkan Luce mengatakan kepada Elma untuk tidak perlu meminta maaf dan terbangkan dirinya sekali lagi dengan menggunakan Shield Bash. Dengan itu dia akan melancarkan serangan beruntun. Tapi Elma yang mendengar perkataan seperti itu mengatakan, itu tidak akan bisa kau lakukan jika dia telah berevolusi. Menggunakan Distrust juga bahkan bukan pilihan yang bagus. Untuk mengalahkannya dengan Distrust, kita harus mendapatkan 4 kali angka 6. Kalau memikirkan peluangnya, setidaknya kita harus menyerangnya sebanyak 10 kali. Jadi bisa dibilang cukup mustahil. Kita kemudian diperlihatkan hasil evolusi dari kelabang batu raksasa, yang pada awalnya merupakan kelabang batu telah berevolusi menjadi Death Armed. Level dari 60 menjadi level 75, dan tentu saja ini di luar jangkauan mereka berdua. Melihat kejadian itu, Luce pun langsung panik banget. Untungnya Elma saat itu bergegas datang untuk membantu Luce menarik tubuhnya dari serangan monster raksasa ini. Kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya jauh berbeda daripada sebelumnya, dan bisa dibilang melarikan diri dari boss dungeon kali ini benar-benar mustahil. Dengan kata lain, Elma dan Luce hanya memiliki satu pilihan, yaitu mengalahkannya di sini. Elma mengatakan, "Luce, apakah kau mau mengikuti rencanaku?" Luce yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan, "Tentu saja." Sedangkan Elma yang panik banget itu pun bertekad untuk mengalahkannya di sini, meskipun tahu peluang bagi mereka untuk mengalahkannya itu sangat kecil. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, setelah menganalisa targetnya, Elma mulai melihat bahwa kelabang raksasa ini kini memiliki armor yang sangat kuat, HP yang juga bahkan tebal banget, mencapai 274, dengan kemampuan regenerasi yang bahkan bisa mengatasi serangan yang sangat mematikan. Jadi mungkin mereka akan kesulitan. Melihat Elma yang saat itu sepertinya ragu, Luce memberanikan dirinya dan mengatakan, "Aku pasti akan melakukan semuanya," dan berhasil melakukannya untuk Elma, yang bikin Elma merasa lega. "Terima kasih Luce, kita cuma punya 1 kali kesempatan. Jika seandainya kita gagal dalam 1 kesempatan, mungkin nyawa kita akan terancam." Tiba-tiba, kelabang raksasa seolah memancarkan energi yang sangat aneh yang membuat sosok Elma berteriak ke arah Luce untuk bersembunyi di balik batu. Dan benar aja, kelabang raksasa saat itu melepaskan serangan yang bernama Death Needles. Jarum-jarum kematian saat itu juga langsung menghujani mereka. Bahkan meskipun bebatuan itu terkena serangan dari kelabang raksasa, batu aja bahkan sampai meleleh, yang bikin Luce saat itu panik menanyakan apa yang harus kita lakukan. Elma mengatakan,
Rencananya begini, aku akan menerbangkan Luce ke bongkahan batu yang ada di belakangnya dengan menggunakan Shield Bash. Lalu seranglah ekornya dari arah titik buta dengan kecepatan milik Luce. Aku yakin kau pasti bisa melakukannya. Luce yang mendengar ucapan seperti itu mengatakan bahwa dirinya mengerti. Kelabang batu yang melihat serangannya digagalkan pun langsung melancarkan serangan ke arah mereka lagi, menghancurkan bebatuan sebelumnya. Tapi Elma dan Luce saat ini udah melakukan rencananya, mengempaskan sosok Luce ke arah belakang monster raksasa ini dengan menggunakan Shield Bash. Monster raksasa sempat melihat ke arah Luce, namun tiba-tiba Elma melemparnya dengan bebatuan dan mengatakan, "Lawanmu ada di sini." Yang bikin monster kelabang raksasa pun langsung memandang ke arah Elma. Oh iya, perbedaan saat ini seperti langit dan bumi. Bahkan HP dari Elma hanya tersisa 22. Elma udah bertekad untuk mengulur waktu. Dan hanya ada satu cara untuk bisa mengulur waktu. Dia melepaskan kemampuan Half Dead Savage Dragon miliknya dan mengaktifkannya di sini. Sambil mengatakan, "Jika aku gagal maka semuanya akan berakhir. Aku tidak boleh gagal." Pertempuran saat itu juga terjadi. Dengan membakar auranya dengan kemampuannya ini, Elma bisa bergerak dan mencoba mengimbangi kelabang raksasa ini. Tapi sebenarnya, monster raksasa masih jauh lebih cepat daripada sosok Elma. Bahkan Elma harus bergerak di antara celah-celah untuk bisa menjaga jarak dari kelabang raksasa. Kelabang raksasa saat itu menjerit, merasakan rasa sakit di sekitar tubuhnya karena merasa kesal harus menabrak bebatuan-bebatuan ketika mengejar Elma. Sedangkan Elma sebenarnya juga sangat kewalahan melihat kecepatan yang dimiliki oleh monster raksasa ini. Dia juga sempat melancarkan beberapa serangan ke arah monster raksasa itu. Tapi monster raksasa juga tidak mau tinggal diam. Dia terus-terusan melancarkan serangan beruntun dari Death Needles miliknya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Elma bukannya menghindar, malah mendekat ke arah kelabang raksasa. Dan ketika udah berada tepat di belakang kepala dari kelabang raksasa itu, dia melancarkan sebuah serangan. Dan bersamaan dengan itu, Luce dari arah belakang berhasil mengincar ekor dari kelabang raksasa dan melepaskan kekuatan yang bernama Distrust. Untungnya angka yang keluar adalah angka 6. Oh iya, kenapa Elma meminta Luce untuk menyerang ekornya? Berbeda dari tubuhnya atau kakinya, ekor dari Death Armad itu sangat lunak dan Death Armad tidak bisa menyerang langsung melalui titik buta itu. Bisa dibilang itu adalah kelemahan terbesar dari Death Armad. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Elma pun merasa mungkin mereka bisa mengalahkannya. Dan syarat untuk semua itu akan segera terpenuhi. Death Armad yang terkena serangan dari Luce sebelumnya pun kembali mengincar Luce. Luce menanyakan kepada Elma apa yang harus dia lakukan. Elma memerintahkan Luce untuk mengelilingi batu besar yang ada di depannya. Dan dia terus mengikuti perintah dari Elma, mengiringi bebatuan besar dan diikuti oleh monster raksasa ini. Ketika Elma terus memikirkan rencana selanjutnya, Luce berteriak kepada Elma mengatakan, "Aku sudah tidak bisa berlari lagi. Apa yang harus aku lakukan?" Ketika tubuh dari monster raksasa itu mulai melingkari bebatuan, Elma berteriak kepada Luce untuk menginjak ekornya dan melompat ke atas batu. Kelabang raksasa saat itu langsung menggigit Luce, tapi meleset dan malah menggigit ekornya sendiri. Dari kejadian ini, kelabang raksasa pun terkena status abnormal dan terkena stun untuk beberapa waktu. Melihat kejadian itu, Elma mengatakan, "Kerja bagus Luce, aku akan mengurus sisanya." Dia menambahkan beberapa poin yang didapatkannya kepada skill Smothering Fang of Madness dan levelnya mencapai level 5. Saat itu juga Elma mendapat skill baru yang bernama Release Vigor.
Dan dengan kekuatan ini adalah kekuatan yang harusnya sangat berguna bagi kelas seperti Elma, di mana hanya bisa digunakan saat HP di bawah 50. Defense dari Elma akan menjadi 0. Dengan kata lain, serangan apapun bisa membunuh Elma. Tapi attack powernya juga akan meningkat sesuai jumlah defense yang hilang. Skill ini juga akan terus mengkonsumsi MP selama terus digunakan. Dengan kata lain, selama MP belum habis, maka kekuatannya juga akan masih ada. Tapi resiko ini akan menjadi sangat berbahaya karena defense-nya akan benar-benar menjadi 0. Dengan kata lain, serangan apapun memang bisa membunuh Elma. Skill ini sangat cocok dengan Hifix Knight yang punya stat defense hampir 2 kali lipat daripada attack-nya. Dan dari kejadian ini, berdasarkan semua jumlahnya, attack power dari Elma langsung naik ke angka 277 dan dirinya memadatkan serangan terakhir untuk mengalahkan monster raksasa ini dalam satu serangan. Luce hanya menyaksikan kekuatan besar itu, tidak menyangka bahwa Elma menyimpan kekuatan sebesar ini. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, serangan terakhir pun langsung dilancarkan oleh Elma. Sayangnya episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you.